Halo pemirsa, Sorotan Dunia hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Arif Rifai, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, Wakil Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan melakukan serangkaian pertemuan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Irak Mohamed Shia Al-Sudani di Mesir. Pertemuan tersebut berlangsung di sela KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh yang digelar untuk membahas konflik Gaza. Inilah rekaman video yang memperlihatkan Sheikh Mansour berjabat tangan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang juga didampingi Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan. Keduanya tampak berbincang singkat sebelum berpindah ke sesi foto bersama yang menunjukkan suasana penuh kehangatan antara kedua negara. Dalam rekaman terpisah, Sheikh Mansour juga terlihat mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Irak Mohamed Shia Al-Sudani yang juga didampingi pejabat tinggi dari kedua negara. Menurut laporan media Uni Emirat Arab, ketiga pemimpin tersebut membahas bentuk kerjasama dan upaya bersama untuk memperkuat hubungan trilateral termasuk di bidang ekonomi, investasi, dan stabilitas regional. Pembahasan juga menyentuh peran masing-masing negara dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan, khususnya di tengah meningkatnya ketegangan di Gaza. Sheikh Mansour bin Zayed telah tiba di Sharm el-Sheikh pada 13 Oktober 2025 pagi untuk menghadiri KTT Perdamaian yang diprakarsai Mesir dengan peserta dari berbagai negara dan organisasi internasional termasuk Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah momen diplomatik menarik terjadi dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Senin 13 Oktober 2025. Dalam forum yang dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka memuji Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bahkan secara langsung Trump mengundang Prabowo untuk maju ke podium dan memberikan sambutan di hadapan para kepala negara. Dalam pidatonya, Trump menyebut kehadiran Prabowo sebagai sosok pemimpin hebat dari Indonesia. Ia bahkan secara langsung mengundang Prabowo untuk maju ke podium dan memberikan sambutan di hadapan para kepala negara. Namun Prabowo menolak itu secara halus. Ia hanya melangkah maju untuk menjabat tangan Trump dengan hangat sambil tersenyum. Keputusan Prabowo untuk tidak mengambil podium menunjukkan etika diplomatik tinggi. Sikapnya mencerminkan penghormatan terhadap tata tertib forum internasional, sekaligus memperlihatkan kerendahan hati seorang pemimpin negara besar. Momen ini menjadi sorotan karena memperlihatkan keseimbangan antara kehormatan diplomatik dan kebijaksanaan pribadi dalam persahabatan antar negara. Di tengah sorotan dunia terhadap isu Gaza, kehadiran Prabowo dan apresiasi dari Trump menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang dihormati dalam upaya perdamaian global. Hadir pada kesempatan itu para pemimpin dunia seperti Trump, Presiden Palestina Mahmud Abbas, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dari Jakarta, Dio Balau, Sinpo TV melaporkan. Beberapa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyambut Perdana Menteri China Li Qiang di Pyongyang. Kunjungan ini berlangsung jelang peringatan 80 tahun Partai Buruh Korea yang dijadwalkan digelar dengan meriah. Kim Jong-un, pemimpin Republik Demokratik Rakyat Korea, menyambut Perdana Menteri China Li Qiang di Pyongyang pada Kamis 9 Oktober 2025. Kunjungan ini dilaksanakan menjelang perayaan HUT ke-80 Partai Buruh Korea. Foto-foto yang dirilis Korea Central News Agency menunjukkan Kim menyambut Lee dengan menggelar pertemuan bilateral. Keduanya tampak tersenyum dalam perjumpaan dan perayaan yang digelar pada hari yang sama. Kedua pemimpin menegaskan komitmen untuk memperkuat pertukaran tingkat tinggi, komunikasi strategis, serta kerjasama yang lebih luas untuk memperdalam hubungan bilateral. Li Qiang juga dikabarkan menghadiri perayaan ulang tahun ke-80 Partai Buruh Korea di Stadion Rugrado 1st of May. Kunjungan Lee ke Korea Utara berlangsung hingga 11 Oktober, menjadi kunjungan resmi pertama seorang Perdana Menteri China dalam 16 tahun sejak kunjungan Wen Jiabao pada tahun 2009. Kunjungan ini bertepatan dengan persiapan parade militer pada 10 Oktober untuk memperingati 80 tahun Partai Buruh Korea. Acara tersebut dijadwalkan dihadiri Li Qiang serta sejumlah pemimpin regional, termasuk Ketua Partai Komunis Vietnam Tu Lan dan Presiden Laos Tong Luong Sisouluth. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hujan lebat mengakibatkan banjir parah di wilayah Tarragona, Spanyol pada Minggu 12 Oktober 2025 waktu setempat. Sejumlah rumah dan jalan terendam, sementara pihak berwenang memperingatkan curah hujan ekstrim dalam waktu 24 jam. Hujan lebat menyebabkan banjir parah di sejumlah wilayah di Provinsi Tarragona, Spanyol pada Minggu 12 Oktober 2025. Air meluap dan merendam rumah serta jalanan warga dalam waktu singkat. Rekaman di La Rapita menunjukkan air banjir mengalir deras melalui permukiman warga, menenggelamkan kendaraan dan menghantam bangunan. Di Alcanar, pelabuhan perahu terlihat tak mampu menahan derasnya air saat hujan lebat terus mengguyur wilayah tersebut. Pada Jumat 10 Oktober 2025, Badan Perlindungan Sipil Catalonia mengaktifkan rencana darurat banjir di wilayah itu, menyusul perakiraan hujan deras dan mengimbau warga untuk berhati-hati. Otoritas memperingatkan, curah hujan dapat mencapai hingga 100 mm per meter persegi dalam waktu 24 jam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah gelombang kriminalitas yang melanda negara, Kongres Peru secara mengejutkan memakzulkan Presiden Dina Boluarte. Langkah ini dilakukan setelah Presiden perempuan pertama Peru itu dianggap gagal melindungi keamanan warga. Setelah beberapa bulan tertunda, Kongres Peru akhirnya menggelar sidang pemakzulan terhadap Presiden Dina Boluarte pada Kamis malam waktu setempat. Sebanyak 124 anggota parlemen dari total 130 secara bulat menyetujui pencopotannya tanpa satupun suara penolakan. Boluarte diundang hadir untuk membela diri menjelang tengah malam. Namun dia tak muncul, sidang langsung dilanjut dengan pemungutan suara yang mengakhiri masa jabatannya. Pemakzulan ini terjadi tak lama setelah insiden penembakan di sebuah konser di Lima yang melukai 5 orang dan memicu kemarahan publik terhadap tingginya angka kejahatan. Sepanjang tahun ini, lebih dari 6.000 orang tewas akibat tindak kekerasan, angka tertinggi sejak 2017. Pengaduan pemerasan juga meningkat 28% dibanding tahun sebelumnya, dengan hampir 16.000 kasus dilaporkan hanya dalam 7 bulan. Dalam pidato militernya sebelum dimakzulkan, Boluarte menyalahkan lonjakan kejahatan pada imigrasi ilegal. Ia menyatakan kriminalitas ini sudah bertumbuh selama dekade, diperkuat oleh imigran ilegal yang dibiarkan masuk tanpa pengawasan. Namun pernyataan itu dinilai tak cukup untuk meredakan kemarahan publik dan parlemen. Sebelumnya, Perdana Menteri Eduardo Arana telah membela Presiden dalam sidang khusus di parlemen. Namun dukungan itu tak berhasil menghentikan proses pemakzulan. Dina Boluarte merupakan presiden ke-6 Peru dalam waktu kurang dari 10 tahun. Ia menjabat sejak 2022, menggantikan Pedro Castillo yang dimakzulkan karena mencoba membubarkan parlemen. Sejak awal, Boluarte dihadapkan pada protes massal. Lebih dari 500 demonstran terjadi dalam 3 bulan pertama masa jabatannya. Kini Peru kembali dilanda krisis politik. Dengan Dina Boluarte resmi dimakzulkan, negara ini diambang ketidakpastian menjelang pemilu yang seharusnya berlangsung tahun depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, negara-negara maritim terbesar dunia berkumpul di London untuk membahas aturan baru yang bisa mengubah arah industri pelayaran global. Jika disetujui, aturan ini akan menjadi langkah bersejarah dengan penerapan pajak global pertama untuk emisi gas rumah kaca dari kapal. Bertempat di markas Organisasi Maritim Internasional London, negara-negara anggota berkumpul untuk membahas rancangan aturan baru yang bertujuan mendorong industri pelayaran meninggalkan bahan bakar fosil. Saat ini sebagian besar kapal pengangkut barang masih menggunakan bahan bakar minyak berat yang menghasilkan emisi karbon dioksida dalam jumlah besar. Jika disetujui, aturan baru ini akan menjadi pajak global pertama untuk emisi gas rumah kaca dari kapal. Dalam rancangan yang disebut Net Zero Framework, aturan ini akan mengatur pengurangan emisi secara bertahap dari bahan bakar kapal. Kapal diwajibkan mengurangi jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Kapal yang melebihi batas emisi akan dikenakan biaya tambahan atau pajak emisi global. Dari kebijakan ini, IMO memperkirakan akan terkumpul 11 hingga 13 miliar dolar per tahun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung transisi ke bahan bakar ramah lingkungan, memberikan insentif bagi kapal efisien, serta membantu negara berkembang dalam proses transisi. Namun langkah ini tidak berjalan mulus. Pemerintah Amerika Serikat di bawah administrasi Trump menolak rencana tersebut dan mengancam akan memberikan tindakan balasan jika negara lain tetap melanjutkannya. Meski begitu, banyak pihak menilai kebijakan ini sebagai terobosan besar dalam upaya menekan emisi global. Selama 1 dekade terakhir, emisi dari sektor pelayaran terus meningkat seiring pertumbuhan perdagangan internasional. Kini industri pelayaran menyumbang hingga 3% dari total emisi karbon dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dari Palestina, pemirsa, arsip rekaman drone menunjukkan sejumlah wilayah di Gaza termasuk Jabalia, Sejaya, Al-Rimal, dan kawasan pelabuhan Gaza sebelum mengalami kehancuran akibat 2 tahun perang. Rekaman itu menunjukkan kehidupan sehari-hari warga Gaza yang kini hanya menjadi kenangan setelah serangan militer Israel berlangsung sejak Oktober 2023. Arsip video tersebut menampilkan rumah-rumah penduduk di Jabalia, kendaraan dan pejalan kaki yang lalu lalang di Sejaya dan Al-Rimal, serta perahu-perahu yang tersandar di pelabuhan Gaza. Pada masa itu, semua terlihat sebagai bagian dari kehidupan harian masyarakat Gaza sebelum bombardir berkepanjangan menghancurkan kota tersebut. Perang di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023 saat Hamas melancarkan serangan ke Israel, menyebabkan 1.139 orang tewas dan lebih dari 200 orang diculik. Israel kemudian melakukan operasi militer di seluruh wilayah Gaza dengan 67.074 warga Palestina tewas dan 169.430 orang terluka. Hingga saat ini, berita diterbitkan berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan Gaza. Kampanye militer Israel masih berlanjut melalui fase kedua operasi Gideon Chariots yang bertujuan membebaskan sandera dan membubarkan Hamas. Di tengah seruan internasional untuk gencatan senjata permanen, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana damai 20 poin yang dikabarkan telah disetujui Hamas dan Israel, serta disambut sejumlah pemerintah Arab dan internasional sebagai landasan mengakhiri konflik di Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari dalam negeri, pemirsa, Kemenpora Republik Indonesia menggelar pre-departure training pertukaran pemuda antar negara 2025 selama sepekan pada 12 sampai 18 Oktober 2025. Kegiatan ini dibuka Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Yohan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara Pejompongan pada Senin 13 Oktober 2025. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melalui Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan menggelar Pre-Departure Training Pertukaran Pemuda Antar Negara atau PPAN 2025 selama sepekan pada 12 hingga 18 Oktober 2025. Para peserta PPAN hadir dalam pembukaan ini meliputi 21 delegasi Australia Indonesia Youth Exchange Program dan 16 delegasi Ship for Southeast Asia Japanese Youth Program. Dalam sambutannya, Deputi Yohan mengatakan para delegasi muda ini adalah yang terbaik yang telah melalui seleksi ketat, mulai dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, hingga ke tingkat nasional. Karena itu, Deputi Yohan mengucapkan selamat atas keberhasilan para delegasi yang telah lolos seleksi demi seleksi untuk mewakili Indonesia. Deputi Yohan meyakini dengan semangat yang membara, komitmen yang kuat, dan kerjasama solid, sebuah delegasi akan sukses menjalani PPAN ini, sehingga nantinya bisa kembali membawa dampak yang positif khususnya bagi Indonesia. Para delegasi ini nantinya juga akan menjalani program post-activity sekembalinya ke tanah air untuk mengimplementasikan hal-hal yang sudah didapat selama mengikuti PPAN, sehingga bisa memberikan manfaat bagi Indonesia, khususnya untuk lingkungan sekitarnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Roket Starship milik SpaceX berhasil menyelesaikan uji terbang ke-11 dari fasilitas Starbase di Texas Selatan pada Senin 13 Oktober 2025 waktu setempat. Uji coba ini menjadi yang terakhir sebelum versi baru Starship dengan teknologi yang ditingkatkan, mulai digunakan dalam persiapan persiapan misi ke bulan dan Mars. 5
Inilah video yang memperlihatkan saat Starship diluncurkan dari fasilitas SpaceX dan pemisahan booster sebelum akhirnya mendarat di laut. Roket lepas landas sesudah pukul 18:25 waktu setempat dengan tahap atas Starship yang ditumpuk di atas booster Super Heavy. Setelah mendorong tahap atas ke arah luar angkasa, booster melakukan penurunan terkendali di Teluk Meksiko sekitar 7 menit setelah lepas landas. Tahap atas kemudian mendarat di Samudra Hindia sesuai rencana. Pejabat NASA Sean Duffy menyebut misi ini sebagai langkah besar menuju pendaratan astronot di Kutub Selatan Bulan. SpaceX menyatakan uji coba berikutnya akan menggunakan prototipe Starship yang dilengkapi pembaruan untuk misi jarak jauh. Presiden SpaceX Gwynne Shotwell mengatakan inilah kendaraan yang berpeluang membawa manusia ke bulan dan Mars. Sebelum sejumlah uji terbang Starship berakhir dengan kegagalan, namun program ini mulai berhasil pada uji terbang Agustus lalu. Uji coba pada Senin malam tersebut mengusung satelit palsu Starlink dan menjalankan manuver yang lebih kompleks untuk menguji kemampuan kendaraan luar angkasa tersebut. Program Artemis NASA yang menargetkan pengembalian manusia ke bulan menggunakan versi modifikasi Starship sebagai pendarat untuk misi Artemis 3 yang dirancang berangkat pada pertengahan tahun 2027. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Afghanistan dan pengungsi dilaporkan terperangkap di perbatasan Chaman setelah Pakistan menutup akses masuk utama ke Afghanistan. Penutupan ini terjadi menyusul baku tembak mematikan antara pasukan bersenjata kedua negara yang semakin memperburuk ketegangan di wilayah perbatasan. Ratusan warga Afghanistan dan pengungsi terperangkap di perbatasan Chaman pada Minggu 12 Oktober 2025. Pakistan menutup titik masuk utama dengan Afghanistan setelah terjadi baku tembak antara pasukan bersenjata kedua negara. Rekaman dari lokasi menunjukkan asap membumbung di dekat perbatasan. Puluhan kendaraan kargo dan penumpang terparkir tanpa gerak. Para warga terlihat menunggu dengan cemas untuk dapat menyeberang. Warga menjelaskan bahwa pertempuran sudah berlangsung selama 2 hari. Banyak pengungsi Afghanistan terjebak, sebagian kembali ke Pakistan, namun kebanyakan masih tertahan di tempat. Selain Chaman dan Torham, sedikitnya 3 pos perbatasan lain juga ditutup, yaitu Karachi, Angor Ada, dan Gulam Khan. Pasukan Afghanistan dilaporkan melepaskan tembakan ke posisi Pakistan pada Sabtu malam, setelah Kabul menyatakan serangannya adalah balasan atas serangan udara Pakistan pada awal pekan sebelumnya. Islamabad mengaku membalas dengan senjata dan artileri, dengan kedua pihak sama-sama mengklaim telah menghancurkan pos lawan. Afghanistan mengklaim telah menewaskan 58 tentara Pakistan, sementara 20 tentara Afgan dilaporkan tewas atau terluka. Otoritas keamanan Pakistan merilis rekaman yang diduga menunjukkan instalasi perbatasan Afgan yang terkena serangan. Kabul menyebut telah menghentikan serangan atas permintaan Qatar dan Arab Saudi yang mengekspresikan kekhawatiran atas eskalasi kekerasan. Sementara itu, laporan menyebut serangan udara Pakistan yang belum diakui secara resmi menargetkan seorang pemimpin senior Tehrik-e-Taliban Pakistan atau TTP di Kabul pada Kamis 9 Oktober 2025 lalu. Namun hasil serangan tersebut masih belum jelas. TTP selama ini dituduh Pakistan bebas beroperasi dari wilayah Afghanistan sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021. Namun hal tersebut dibantah oleh pemerintah Taliban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Palestina di jalur Gaza menyambut pengumuman gencatan senjata antara Israel dan pejuang kemerdekaan Palestina dengan air mata dan juga sorak kegembiraan. Bagi warga Palestina, ini adalah titik balik setelah 2 tahun genosida Zionis Israel memporak-porandakan kehidupan. Warga Palestina di jalur Gaza menyambut pengumuman gencatan senjata antara Israel dan pejuang kemerdekaan Palestina dengan air mata dan juga sorak kegembiraan. Begitu kabar gencatan senjata menyebar, warga Khan Yunis di Gaza bagian selatan berbondong-bondong turun ke jalan. Bagi warga Palestina, ini adalah titik balik setelah 2 tahun genosida Zionis Israel memporak-porandakan kehidupan. Kesepakatan gencatan senjata ini diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu 8 Oktober 2025 malam. Mediator dari Qatar menyatakan rincian tambahan dari kesepakatan damai akan disampaikan dalam waktu dekat. Meski demikian, pertahanan sipil Gaza masih mencatat beberapa serangan udara Israel. Bahkan tank-tank Israel menembaki warga yang merayakan gencatan senjata di Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Korea Utara, pemirsa, Partai Pekerja Korea menggelar perayaan megah untuk menandai ulang tahun ke-80 di Pyongyang. Acara tersebut dihadiri langsung pemimpin Kim Jong-un dan perwakilan dari 3 negara sahabat.
Partai berkuasa di Korea Utara, Partai Pekerja Korea, memperingati ulang tahun ke-80 dengan pertunjukan seni akbar dan kemeriahan kembang api di Stadion Rungrado 1st of May di Pyongyang pada Kamis malam. Gambar yang dipublikasikan Korean Central News Agency pada 10 Oktober 2025 menunjukkan pertunjukan kembang api yang meriah dengan pemimpin Kim Jong-un serta perwakilan negara sahabat hadir dalam acara tersebut. Setelah acara, Kim terlihat berbincang dengan sejumlah pejabat, termasuk Perdana Menteri China Li Qiang, Sekjen Partai Komunis Vietnam Tu Lam, dan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev. Menurut skena pertunjukan yang bertajuk Love Life The Workers' Party of Korea, menampilkan atraksi seni kolektif dan senam massal untuk perayaan sejarah serta prestasi partai tersebut. Partai Pekerja Korea didirikan pada 10 Oktober 1945 sebagai organisasi politik untuk memimpin Korea Utara pasca pembebasan dari penjajahan Jepang. Dan sejak itu menjadi partai dominan di negara tersebut. Di Redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyampaikan pidato dalam peringatan 80 tahun berdirinya Partai Buruh Korea di Pyongyang. Dalam pidatonya, Kim menegaskan komitmen untuk membawa Korea Utara menuju era kemakmuran menyeluruh serta memperkuat kesetiaan terhadap partai. Pemimpin Republik Demokrat Rakyat Korea atau DPRK Kim Jong-un menyampaikan pidato di Pyongyang pada Kamis 9 September 2025 dalam rangka memperingati 80 tahun berdirinya Partai Buruh Korea. Video dari Stadion Mayday menunjukkan Kim berbicara di hadapan ribuan hadirin dan menyapa para pejabat. Delegasi asing dari China, Rusia, dan Vietnam terlihat menghadiri acara tersebut. Partai Buruh Korea didirikan pada tahun 1945 dan telah memerintah sejak saat itu. Selama beberapa dekade, partai tersebut membangun sistem di mana kesetiaan politik menjadi dasar semua cabang pemerintahan. Dalam pidatonya, Kim memuji apa yang disebutnya sebagai prestasi abadi partai dan memperingatkan akan menghapuskan segala gerakan yang dapat melemahkan otoritas partai. Kim juga berjanji untuk membawa DPRK menuju era kemakmuran menyeluruh, serta menyatakan bahwa posisi global Korea Utara terus meningkat hari demi hari. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Amerika Serikat, pemeriksa Jaksa Agung New York Letitia James didakwa atas kasus penipuan terkait kredit kepemilikan rumah. Dakwaan ini muncul di tengah dugaan tekanan politik dari Presiden Donald Trump yang telah lama menjadikan James sebagai target balas dendamnya. Letitia James yang menjabat sebagai Jaksa Agung New York dan berasal dari Partai Demokrat dituduh memalsukan data pengajuan KPR untuk rumahnya di Virginia pada 2020. Menurut dokumen pengadilan, ia didakwa atas penipuan bank dan memberikan pernyataan palsu kepada lembaga keuangan. Dakwaan ini dibawa ke Dewan Juri oleh Lindsay Halikan, seorang pengacara pribadi Trump yang baru diangkat sebagai jaksa federal. Ia menggantikan Eric Sieber, penuntut sebelumnya yang menolak tekanan untuk mengadili James. Kasus ini terjadi di tengah upaya terbuka Trump untuk menuntut lawan-lawan politiknya. James sebelumnya mengugat Trump atas penipuan bisnis yang memicu kemarahan mantan presiden itu. Trump secara terang-terangan mendesak Departemen Kehakiman untuk mengadili James. Dan kasus ini dianggap sebagai hasil langsung dari tekanan tersebut. Ini juga menjadi indikasi kedua penggunaan hukum untuk tujuan politik setelah mantan Direktur FBI James Comey juga didakwa dalam bulan yang sama. Dalam pernyataannya, James menyebut dakwaan ini sebagai penyelewengan hukum untuk balas dendam politik. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan murni didorong oleh dendam pribadi Trump. Langkah ini memicu keprihatinan dari anggota Partai Demokrat maupun Republik. Ia menganggapnya sebagai ancaman serius terhadap independensi sistem hukum. Kasus Letitia James menambah daftar panjang dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik di Amerika. Dengan atmosfer politik yang makin tajam, proses hukum yang seharusnya netral kini dipertanyakan integritasnya oleh publik. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, dua aktivis lingkungan dari kelompok Futuro Vegetal menggemparkan Museum Nasional Spanyol setelah melumuri cat merah pada sebuah lukisan terkenal di Madrid. Aksi tersebut terjadi tepat saat peringatan kedatangan Columbus ke Amerika.
Pengunjung museum dibuat terkejut ketika dua aktivis dari kelompok lingkungan Futuro Vegetal merusak sebuah lukisan populer dengan cat merah di Museum Angkatan Laut Madrid pada Minggu 20 Oktober 2025. Rekaman menunjukkan dua aktivis itu menyiram cat merah biodegradable ke atas lukisan karya Jose Garnelo berjudul The First Tribute to Columbus. Pengunjung dan petugas museum segera bertindak, menahan keduanya sampai pihak berwenang datang dan membawa mereka ke dalam tahanan. Kerusakan terlihat pada bagian kiri lukisan yang dibuat pada tahun 1892 dan dipamerkan di pintu masuk utama museum. Aksi ini bertepatan dengan peringatan kedatangan Columbus ke benua Amerika pada 12 Oktober 1492. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan demonstran yang didominasi Gen Z turun ke jalan di Madagaskar untuk menuntut Presiden Andry Rajoelina mengundurkan diri. Aksi ini terjadi setelah penumpasan demo sebelumnya menyebabkan sedikitnya 22 orang tewas dan lebih dari 100 orang luka. Inilah video yang menunjukkan kerumunan besar demonstran yang bernyanyi dan berarak dengan pengawalan ketat pasukan keamanan dan polisi. Para demonstran menyatakan selama 16 tahun negara Madagaskar seakan ditinggalkan dan pemerintah harus segera dibubarkan. Mereka menyatakan tidak akan menyerah sampai semua pemimpin saat ini mundur dan sistem yang ada diubah. Protes yang didominasi kaum muda ini terjadi di tengah krisis ekonomi yang membuat sebagian besar warga hidup di bawah garis kemiskinan. Laporan PBB menyebutkan sedikitnya 22 orang tewas dan lebih dari 100 orang luka dalam bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan, serta terjadi insiden penjarahan. Pada Senin 29 September lalu, Presiden Rajoelina membubarkan pemerintahannya untuk meredakan ketegangan. Namun para demonstran kini menuntut dirinya untuk turut mundur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari dalam negeri, pemirsa, pemimpin MPR menyambut baik Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza, Sharm el-Sheikh, Mesir. Menurutnya hal tersebut merupakan salah satu substansi perjuangan bangsa Indonesia untuk menghadirkan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Mesir untuk memenuhi undangan dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Kehadiran Presiden Prabowo di KTT Perdamaian Gaza disambut baik oleh Wakil Ketua MPR Edi Suparno. Edi menilai bahwa sejak awal bangsa Indonesia selalu memperjuangkan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Dirinya juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto merupakan satu pemimpin dunia yang berperan dalam penyelesaian konflik di Gaza, Palestina. Hal itu bukan tanpa alasan, pasalnya Prabowo selalu menggaungkan perdamaian Gaza di perhelatan internasional. Tentu kami menyambut gembira bahwa Presiden Prabowo hadir di dalam konferensi perdamaian dunia yang memang dari awal merupakan salah satu substansi perjuangan kita untuk menghadirkan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Termasuk juga dalam hal ini penyelesaian dari konflik kemanusiaan di Gaza. Dan ini sejak 1 tahun Bapak Presiden memimpin Indonesia itu yang sudah dikumandangkan oleh beliau. Bahkan itu menjadi echo yang sangat kuat, gaungnya sangat keras ketika beliau kemudian berpidato di General Assembly UN atau PBB beberapa waktu yang lalu. Dan beliau menjadi salah satu pemimpin dunia terutama di kawasan Asia yang diperhitungkan untuk ikut berkontribusi secara positif di dalam penyelesaian konflik kemanusiaan di Gaza, termasuk mengakhiri peperangan yang ada sekarang. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan tahanan Palestina kini dibebaskan oleh Israel setelah Hamas menyerahkan 20 sandera yang masih hidup ke Tel Aviv melalui Palang Merah Internasional atau ICRC. Pembebasan para tahanan ini disambut sorak gembira di wilayah jalur Gaza dan tepi barat. Negara Israel dengan negara Palestina telah bersepakat untuk melakukan gencatan senjata usai berkonflik dengan memakan banyak korban jiwa. Gencatan senjata ini menjadi angin segar bagi beberapa negara, tak terkecuali Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tampak terlihat wajah-wajah gembira tahanan Palestina yang telah dibebaskan oleh Israel pada Senin lalu dengan dijemput oleh bus-bus di jalur Gaza melalui perlintasan Kerem Shalom. Pembebasan para tahanan tersebut setelah Hamas menyerahkan 20 sandera yang masih hidup. Dalam video yang berasal dari jurnalis Gaza, Mohamed Rabah, juga terlihat puluhan ribu warga Palestina berkumpul menantikan putra-putra mereka yang dibebaskan di tengah kebahagiaan yang meluap-luap.
Menurut tahap pertama perjanjian gencatan senjata, semua tahanan Israel yang masih hidup di Gaza akan dibebaskan sebagai imbalan atas pembebasan 250 tahanan Palestina dari penjara Israel. Dari Gaza, Palestina, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, rekaman drone langka menunjukkan kondisi Gaza City yang luluh lantak setelah pasukan Israel menarik diri dan gencatan senjata dengan Hamas mulai berlaku. Rekaman menunjukkan sepanjang jalan Yarmouk kini hanya menyisakan puing dan debu. Inilah rekaman drone langka yang diambil pada Minggu 12 Oktober 2025 yang memperlihatkan kehancuran luas di sepanjang jalan Yarmouk, kota Gaza. Setelah pasukan Israel menarik diri dan gencatan senjata Israel Hamas mulai dijalankan. Rekaman menunjukkan warga setempat berjalan di antara pandangan suram berwarna abu-abu dengan puluhan bangunan yang hancur berantakan, dikelilingi tumpukan puing dan sisa reruntuhan. Tahap pertama perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada Jumat 10 Oktober 2025, meliputi penghentian serangan, pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina, serta penarikan pasukan Israel ke garis kuning atau batas wilayah sementara yang ditetapkan sebagai titik tarik mundur pasukan Israel untuk memisahkan wilayah operasi militer dengan zona sipil di kota Gaza. Gencatan senjata ini merupakan bagian dari usul perdamaian 20 poin Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang diumumkan pada 29 September 2025 bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, situasi di Madagaskar kian memanas setelah Presiden Andry Rajoelina mengumumkan telah terjadi upaya kudeta. Hal ini terjadi setelah satuan elit militer negara itu bergabung dengan aksi protes dan mengumumkan pemimpin baru di tubuh angkatan bersenjata. Madagaskar diguncang gejolak politik terbesar dalam bertahun-tahun. Presiden Andry Rajoelina mengatakan kudeta sedang berlangsung tak lama setelah pasukan elit militer memilih berpihak kepada pengunjuk rasa dan menuntutnya mundur. Satuan itu menyatakan telah mengambil alih kekuasaan militer dan menunjuk Jenderal Demosthene Pikula sebagai pemimpin baru angkatan bersenjata. Komandan elit militer Kolonel Michael Randrianirina menyatakan mereka merespon seruan rakyat. Meskipun menolak menyebutkan sebagai kudeta, mereka jelas telah berada dalam posisi penguasaan. Aksi protes yang memicu krisis ini dipimpin oleh kelompok Genjet Madagaskar yang telah turun ke jalan sejak akhir September. Unjuk rasa yang pada awalnya dipicu keluhan terhadap pemadaman listrik dan air telah berkembang menjadi tuntutan luas untuk reformasi dan mundurnya pemerintah. PBB melaporkan sebanyak 22 orang tewas dan puluhan luka-luka. Namun pemerintah Madagaskar membantah angka tersebut. Saat ketegangan memuncak, satuan militer bentrok dengan pasukan keamanan yang ditugaskan membubarkan massa. Dalam pernyataannya, Presiden Rajoelina mengajak seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan konstitusi dan kedaulatan nasional. Situasi di Antananarivo masih terlihat tenang, namun penempatan militer yang masif membuat warga was-was akan konflik terbuka. Seiring meluasnya unjuk rasa, berbagai kelompok masyarakat, organisasi sipil, dan serikat pekerja turut bergabung dalam aksi. Warga mengeluh atas mahalnya biaya hidup, terbatasnya akses pendidikan, dan penyalahgunaan dana publik oleh pejabat. Untuk meredam kerusuhan, pemerintah telah menerapkan jam malam di ibu kota dan sejumlah kota besar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, distrik Kaguraza di Tokyo berubah menjadi lautan kostum kucing saat parade Bakeneko digelar pada Minggu 12 Oktober 2025. Acara tahunan ini mengusung tema kucing supranatural dari cerita rakyat Jepang dan menjadi daya tarik budaya setiap musim gugur.
Parade Bakeneko atau kucing jelmaan kembali digelar di distrik Kagurazaka, Tokyo pada Minggu 12 Oktober 2025. Acara ini terkenal sebagai festival yang menggabungkan cerita rakyat Jepang, unsur sastra, dan suasana Halloween dalam satu perayaan. Tema parade mengangkat sosok Bakeneko, kucing supranatural, yang dalam cerita rakyat Jepang dipercayai memiliki kekuatan mistik dan mampu berubah wujud. Rekaman dari lokasi menunjukkan peserta dari berbagai usia berpakaian kucing, berjalan dan menari di sepanjang jalan utama Kagurazaka. Festival ini pertama kali diselenggarakan pada 2010 untuk menghidupkan kembali suasana komunitas lokal. Panitia penyelenggara mengungkapkan acara ini terinspirasi dari novelis Natsume Soseki yang dikenal melalui karya Aku Seekor Kucing. Menurutnya, Kagurazaka memiliki kaitan dengan sosok Soseki dan melalui tema kucing ini, warga ingin mempromosikan kembali kawasan tersebut. Dalam acara utama, peserta mengenakan kostum lengkap dengan telinga dan ekor kucing saat berparade di tengah penonton. Seorang peserta asal Taiwan, Liu Ting, mengatakan festival ini menunjukkan keberagaman yang menyatukan semua orang tanpa memandang asal. Parade ini juga dimeriahkan penampilan brass band dan tari Anya Dance yang merupakan versi kucing dari tari tradisional Awa Odori, serta acara Trick or Treat untuk anak-anak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia tidak memberikan visa kepada tim Israel yang berencana mengikuti kejuaraan dunia senam artistik pekan depan di Jakarta. Keputusan ini diambil setelah Majelis Ulama Indonesia, Gubernur DKI Jakarta, dan para politikus di DPR menolak kehadiran delegasi atlet senam artistik Israel. Keputusan terbaru pemerintah Indonesia membatalkan visa tim Israel itu diumumkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Penegasan serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra. Jadi pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober yang akan datang. Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan terakhir dalam pidato beliau di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza. Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel sampai dengan Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dan barulah pemerintah Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan juga melakukan hubungan-hubungan normal internasional. Pemerintah Indonesia menurut Yusril tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengecam tindakan Israel kepada Palestina. Penolakan itu antara lain disuarakan oleh Majelis Ulama Indonesia, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, hingga sejumlah politikus di DPR. Mereka menolak kehadiran para atlet senam artistik Israel di Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina dan mengecam tindakan genosida Israel di Gaza. Pengamat hubungan internasional mengatakan, sikap tegas pemerintah Indonesia untuk menolak kehadiran tim Israel disebutnya perlu dilakukan. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Amir Syah Tambunan mendorong seluruh pihak untuk menolak kedatangan atlet Israel. Penolakan itu demikian MUI sebagai bentuk dukungan terhadap pembebasan Palestina dari penjajahan dan upaya genosida yang masih berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh di Mesir pada 13 Oktober 2025. Forum ini menjadi momentum penting penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza. Forum Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian Sharm el-Sheikh digelar pada Senin 13 Oktober 2025 di International Congress Center, Mesir. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir dalam pertemuan ini bersama sejumlah pemimpin dunia untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza, sebuah langkah penting menuju stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo Subianto disambut langsung oleh Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, kemudian bergabung dengan para pemimpin dunia lainnya dalam suasana hangat dan penuh semangat perdamaian. Presiden Prabowo Subianto juga sempat berbincang dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menjadi co-chair KTT serta mengikuti sesi foto bersama para kepala negara sebagai simbol solidaritas global. Dalam prosesi utama, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penandatanganan dokumen perdamaian oleh para pemimpin negara kunci, termasuk Presiden Amerika Serikat, Presiden Mesir, Presiden Turki, dan juga Emir Qatar. Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang aktif mendukung penyelesaian damai dan upaya kemanusiaan di tingkat global.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, warga Zamboanga City di Filipina menunjukkan kecintaan mereka terhadap hewan peliharaan melalui ajang unik berupa fashion show, parade, dan juga upacara pemberkatan untuk hewan kesayangan mereka. Acara ini menjadi bagian dari perayaan Zamboanga Herbosa Festival yang digelar di Sta Maria Central School Speed Center. Dalam tayangan terlihat seekor kucing mengenakan gaun bunga yang rumit, anjing dengan gaun penuh kupu-kupu dan bunga, hingga Chihuahua yang tampil layaknya putri. Ada pula kucing berpakaian muslim tausuk di atas perahu Vinta yang ikonik. Acara bertajuk Paws and Applause Revolutioning Animal Welfare in Zamboanga ini disponsori oleh GCI Zamboanga dan dianggap sebagai inisiatif baru dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan hewan. Pemilik hewan, Catherine Falkatan, mengungkapkan kebahagiaannya usai menerima penghargaan fashionista. Menurutnya hasil jahitan tangannya sendiri terbayar sudah saat peliharaannya selalu memenangkan penghargaan di tiap kompetisi. Sebelum fashion show dimulai, acara dibuka dengan upacara pemberkatan hewan peliharaan sebagai bentuk rasa syukur atas kebahagiaan yang diberikan para hewan kepada keluarga. Dalam acara ini, panitia juga menyediakan vaksinasi anti rabies gratis dan layanan penanaman chip identitas untuk hewan. Langkah ini dinilai penting mengingat penyakit rabies masih menjadi ancaman kesehatan serius di kota pantai tersebut. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mendorong pemilik hewan agar lebih bertanggung jawab dalam merawat peliharaan mereka. Panitia menekankan pentingnya vaksinasi rutin setiap tahun untuk mencegah dan memberantas penyebaran rabies di Zamboanga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari dalam negeri, pemirsa, di tengah kemajuan teknologi, keberadaan Indonesia kian diperhitungkan di kancah industri game global. Posisi Indonesia bukan lagi sekadar pasar, tapi sudah naik kelas menjadi kekuatan baru dalam industri game dunia. Berkembangnya industri game di tanah air bahkan telah mencatatkan kontribusi mencapai 75 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,16 triliun rupiah dari potensi kemitraan bisnis antara pengembang lokal dan mitra internasional di ajang Indonesia Game Developer Exchange 2025 yang berlangsung di Bali. Indonesia semakin menegaskan posisinya sebagai kekuatan baru di industri game dunia. Hal tersebut terlihat dari ajang Indonesia Game Developer Exchange (IGDX) 2025 di kawasan wisata Kuta Badung, Bali. Acara tahunan ini mempertemukan ratusan pengembang game lokal dengan penerbit, investor, dan juga media internasional. Event ini bahkan mencatat potensi kemitraan bisnis global senilai 75 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,16 triliun rupiah. Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2021, penyelenggaraan IGDX sekaligus mencerminkan semangat kolaborasi lintas negara dan dorongan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan industri game di Asia Tenggara. Selain mempertemukan pengembang game online dengan para investor, berbagai kegiatan juga diselenggarakan pada kegiatan ini, seperti Bootcamp, IGDX Academy, IGDX Career, IGDX Business, dan juga IGDX Conference, yang menjadi wadah pembelajaran kolaborasi serta jembatan bagi kreator muda Indonesia untuk menembus pasar dunia. Para kreator muda ini juga difasilitasi dengan booth Indie Showcase untuk menampilkan berbagai karya lintas genre yang bertema aksi, simulasi, strategi, hingga roleplay, dan juga petualangan. Sebanyak 30 studio game lokal yang berkesempatan memamerkan karya terbaiknya, diantaranya IKDev Studio yang menghasilkan game Sunnyside Crossing, Dream Studio dengan game Mythic Defense, IKM Project yang juga mengunggulkan game Unsigned Escape, serta Kuma Gema yang memproduksi game Joker's Rebellion, Auto Farm, dan juga IB Sweeper. Ya, untuk yang beberapa tahun belakangan ini sih ekosistemnya tuh udah mulai berkembang ya. Jadi dulu tuh masih kecil, sekarang kalau kita lihat tuh udah banyak ya game-game indie yang bertebaran di sini dan masang bus di sini. Dan kalau kita coba tuh gamenya tuh juga keren-keren gitu. Jadi itu kayak menawarkan perspektif baru dalam bermain game gitu. Game-game mekaniknya juga beberapa itu inovatif gitu. Kita belum pernah melihat sebelumnya, tapi itu teman-teman indie di sini tuh kayak berani gitu untuk mengeksplor game-game mekanik itu dan dijadikan fun gitu. Kalau untuk game-game lokal nih udah mampu belum bersaing dengan game-game luar? Udah mampu bersaing. Jadi secara kualitas juga sebenarnya mereka itu udah nggak kalah gitu. Mungkin yang masih masih harus diimprove ya tentunya adalah support pendanaan, ya support dari pemerintah dan juga support dari komunitas gitu. Jadi kita di Indonesia itu udah bukan cuma consumer lagi, tapi sekarang kita udah produser game. Ini penting banget karena di event ini bisa ketemu pelaku bisnis di dunia game development.
Sampai sekarang sudah berapa game yang diproduksi? Kalau untuk dari studio yang saya kerja ini, namanya Vivlor, itu udah ada 3 game yang dirilis di Steam. Dan kebetulan tentunya kita ada project lain yang sedang dikerjakan. Game tentang apa sih gamenya dan kemudian pasarnya? Iya, jadi kalau misalnya studio kita ini, kita spesialisasi di game yang genrenya anime, gitu. Dan market kita itu lebih ke timur, seperti Jepang, China, Korea. Malah ke luar negeri? Iya, benar, ke luar negeri. Kenapa itu miliknya di luar negeri bukan menyiasati? Karena kebetulan arsal kita populer arsal yang kita gunakan itu populer di area sana. Tak hanya diikuti oleh pengembang lokal, ajang tahun ini juga dihadiri nama-nama besar industri global seperti Garena, Tencent, Google, Roblox, dan Toge Production. Kehadiran industri besar ini sekaligus memperkuat posisi IGDX sebagai salah satu pesta industri game paling bergengsi di kawasan ASEAN. Indonesia sendiri memiliki populasi pemain game yang juga mencapai 154 juta orang atau sekitar 40% dari total game Asia Tenggara. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 4 pasar terbesar dunia dalam industri game berbasis konsumen. Penyelenggaraan acara ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya ekosistem kreatif yang berkelanjutan dan mempercepat kemajuan industri game nasional. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV, melaporkan. Dari Korea Selatan, suasana kota Seoul dipenuhi dengan deru drone pada ajang Seoul International Drone Racing World Cup 2025. Lebih dari 60 pilot elit dari 10 negara unjuk keterampilan dan teknologi di ajang bergengsi ini. Kota Seoul dimeriahkan dengan dengung tinggi drone pada Rabu 1 Oktober 2025 saat puluhan UAV meluncur menuju garis finish di ajang Seoul International Drone Racing World Cup 2025 menunjukkan teknologi canggih dan keterampilan operator. Rekaman memperlihatkan para kontestan menerbangkan drone mereka di Gwangnaru, Hangang Drone Park, sementara penonton menyaksikan dengan takjub. Seorang peserta menjelaskan bahwa FPV atau First Person View berarti menerbangkan drone dengan perspektif langsung dari kamera drone, sehingga memberikan pengalaman seolah-olah pilot berada di dalam kokpit. Menurutnya hal ini membuat manuver lebih tajam dan kreativitas udara lebih hidup. Seorang pilot dari Jepang mengaku mencoba peruntungan di ajang ini setelah mendengar banyak tim kuat Korea Selatan tak dapat hadir karena musim ujian. Ia berharap meski timnya lebih lemah, masih memiliki kesempatan merebut piala. Bagi banyak penonton, menyaksikan balapan drone dan sepak bola drone merupakan pengalaman baru. Seorang penonton mengaku terpesona melihat drone football yang belum pernah ia temui sebelumnya. Kejuaraan dunia balap drone ini menghadirkan lebih dari 60 pilot elit dari 10 negara selama 2 hari, sekaligus menegaskan posisi Seoul sebagai pusat kompetisi drone internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hampir 900 pendaki dan pemandu gunung yang terjebak di lereng timur Gunung Everest berhasil dievakuasi. Penyelamatan dilakukan setelah salju lebat menutup jalur pendakian di wilayah Tibet. Media resmi Tiongkok melaporkan ratusan pendaki dan pemandu gunung yang terjebak di ketinggian lebih dari 4.900 meter berhasil dibawa ke tempat aman. Rekaman pada 4 dan 5 Oktober 2025 menunjukkan sejumlah pendaki yang berjuang menembus salju tebal sebelum tiba di Gudang, sebuah kota kecil di prefektur Shigatse. Salju lebat yang turun sejak akhir pekan menyebabkan jalur pendakian terputus. Salah seorang pendaki, Ges Wang Chen, mengungkapkan mereka harus menyingkirkan salju dari tenda setiap 20 menit untuk menghindari tertimbun. Total terdapat 580 pendaki dan lebih dari 300 pemandu pengembala yak serta pekerja lain yang terdampak. Sekitar 350 pendaki berhasil turun pada Senin 6 Oktober dan seluruhnya sudah dievakuasi pada Selasa 7 Oktober 2025. Badai salju tersebut dipicu hujan deras di wilayah selatan Tibet yang memicu longsor dan banjir bandang menyebabkan sedikitnya 40 orang tewas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Lebih dari 100 atlet mengikuti final Piala Terjun Payung Rusia dan sejumlah kejuaraan internasional lainnya yang berlangsung di Gudermes, Republik Chechen. Kejuaraan ini berlangsung bertepatan dengan ulang tahun Presiden Rusia Vladimir Putin yang ke-73 tahun. Lebih dari 100 atlet mengikuti final Piala Terjun Payung Rusia dan berbagai kejuaraan internasional untuk memperingati ulang tahun Presiden Rusia Vladimir Putin.
di Gundersman Republik Shenzhen. Rekaman yang diambil pada 5 Oktober menunjukkan para pecinta olahraga ekstrim melompat dari pesawat, mendarat dan meluncur di atas kolam buatan. Putin merayakan ulang tahun ke-73 pada Selasa 7 Oktober 2025 lalu. Pelatih kepala tim nasional terjun payung Rusia, Vadim Niyazoy, menyebutkan tingginya tingkat kompetisi di mana para peserta berusaha membuktikan kemampuan mereka menjelang akhir musim. Niyazoy menambahkan, para penerjun tidak hanya ingin meraih medali, tetapi juga memanfaatkan kesempatan untuk lolos ke tim nasional yang akan bertanding dalam kejuaraan internasional di Uni Emirat Arab pada Januari 2026. Seorang penerjun asal Rostov-on-Don, Vladislav Shrechbakov, mengungkapkan persiapannya untuk kejuaraan ini. Ia menjelaskan ada 3 tahap selama musim berlangsung, dimulai dari bulan Mei dengan latihan yang dilakukan sepanjang musim panas, hingga tiba saat final di mana para atlet dalam kondisi fisik terbaik untuk menunjukkan hasil latihan. Sebanyak 113 penerjun dari 27 wilayah Rusia, Belarus, dan Kazakhstan turut berpartisipasi dalam ajang ini. Final Piala Rusia yang didedikasikan untuk Presiden Chechen pertama, Ahmad Kadzi Kadyrov, serta kejuaraan dalam rangka ulang tahun ke-73 Presiden Putin, berlangsung di The Putin Russian Specialist Force University di Gudersmas dari 28 September hingga 8 Oktober 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari dalam negeri, pemirsa, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roslani menyampaikan pidato kunci mengenai arah perkembangan ekonomi dan investasi Indonesia 2025. Ia menyampaikan hal tersebut dalam acara Investor Daily Summit 2025 di Jakarta Convention Center pada Rabu 8 Oktober 2025. Investor Daily Summit 2025 berlangsung selama 2 hari pada Rabu dan Kamis 8 dan 9 Oktober 2025 di Jakarta Convention Center. Topik yang diangkat tahun ini meliputi ketahanan pangan, penguatan koperasi desa, hilirisasi energi, transformasi digital, serta investasi berkelanjutan. Dalam sambutannya sebagai pembicara kunci, CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan bahwa 40% ekonomi ASEAN berasal dari Indonesia. Indonesia juga sudah berhasil menjalin kerjasama penandatanganan dengan EU SHEPA, Indonesia Kanada, RCEP, dan BRICS. 5 tahun ke depan, investasi yang diharapkan masuk dalam rangka kita bisa mencapai pertumbuhan 8% di tahun 2029. Mencapai lebih dari 13 triliun. Banyak PR yang kita harus lakukan. Termasuk bagaimana kita try to improve our investment climate. ASEAN is the greater of Indonesia. Karena kenapa? 40% ekonomi ASEAN dari Indonesia. Beberapa perundingan yang sudah berjalan lama, alhamdulillah berhasil kita selesaikan. Salah satunya adalah EU SHEPA. Kemudian penandatangan dengan Kanada, Indonesia SHEPA, RCEP, BRICS. Kita juga dalam waktu 2-3 tahun ini akan join OECD. Dan yang paling penting adalah investasi yang masuk bukan hanya dari segi jumlah, tapi dari segi kualitas. Forum ini menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, investor, maupun akademisi untuk bertukar pandangan mengenai arah kebijakan ekonomi dan investasi yang sehat dan kian berdaya saing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari informasi olahraga, pemirsa, Dallas Mavericks berhasil mengatasi perlawanan sengit dari Utah Jazz, merebut kemenangan tipis 114-101 di arena Vivint. Duel ini berjalan sangat intens sejak awal hingga detik-detik akhir, menunjukkan bahwa rivalitas kedua tim akan tetap panas di musim reguler. Utah Jazz memulai laga dengan semangat tinggi di depan pendukungnya sendiri. Mereka mengandalkan kecepatan di sayap dan koordinasi lini tengah dengan Colin Sexton memimpin serangan dan Lauri Markkanen memberikan tekanan dengan tembakan luar dan pergerakan ke dalam. Namun pertahanan Mavericks tampil rapat memaksa Jazz membuka ruang. Dallas meski tanpa beberapa bintang utama tak kehabisan akal. Mereka memanfaatkan kelengahan melalui serangan balik cepat, di mana Cooper Fleck dan pemain muda lainnya menunjukkan permainan apik mempertahankan jarak skor agar tidak jauh.
Saat waktu semakin menipis di kuarter terakhir, tekanan meledak. Jazz terus menciptakan serangan yang dipimpin oleh Walter Clayton yang menyumbangkan beberapa poin kritis dari bangku cadangan. Namun di momen penentu tembakan di bawah 5 detik terakhir gagal dan Mavericks memegang kendali. Skor 101-114. Ini pun bertahan hingga peluit akhir. Hasil ini membuat Dallas siap berkompetisi di tingkat tinggi dan Utah Jazz harus meningkatkan keefektivitasnya. Salman Najmi Al-Farisi, redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup sorotan dunia edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.